podcast Kip Kota Losmawe. Hari ini tema kita adalah berbincang tentang serunya menjadi pemilih pemula. Langsung aja kita kenalkan tamu kita, adik dari salah satu BEM universitas yang ada di Kota Losmawe ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, memperkenalkan nama saya Muhammad Zulfani. Saya selaku Sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh, konsentrasi Hukum Tata Negara. Terima kasih. Berarti jurusannya hukum. Iya. Jurusannya hukum udah semester berapa? Semester akhir, semester 9. Berarti sedikit lagi udah mau selesai dah. Berarti sebelumnya udah pernah milih? Udah pada tahun 2019. Berarti pertama kali milih di tahun 2019. Insya Allah kalau ada umur panjang kita bakal milih lagi di tahun 2024 ya kan. Nah, kembali lagi dulu tuh tahun 2019 kamu pertama kali milih, usia kamu masih Sekarang 17 ya. 17 tahun. 17 tahun. Berarti tuh kelas SMA kelas apa dong? Tamatan SMA kalau nggak salah. Udah tamat SMA. Udah tamat SMA. Berarti udah paham dong ya. Siapa yang dipilih, visi misi calon yang dipilih udah tahu kan gitu kan. Dianggap kan 17 tahun itu sudah dewasa secara pemikiran. Makanya aturan pun dibilang 17 tahun itu sudah boleh milih, ya kan, batasnya kan. Nah, sekarang saya mau nanya tuh, awal kali memilih apa sih yang ada di pikiran kamu sebagai pemilih pemula pada waktu itu? Pada pertama kali pemilihan kan kita udah terdaftar untuk sebelumnya memilih sebagai peserta Gen Z ya, kalau sebutan sekarang tuh Gen Z. Oh ya, generasi Z, ya benar. Jadi kan pertama kan ada dorongan dari orang tua juga bilang untuk memilih. Kenapa nggak memakai hak pribadi untuk memilih pada pesta demokrasi di tahun 2019? Ikut andil lah, ya kan ya. Ikut serta kan. Kan nantinya ke depan itu juga udah mau kuliah nih. Pakailah hak kamu untuk menentukan masa depan Indonesia. Itu dalam pemimpin ke depan, dan lihat siapa yang menurut abang itu patut untuk kita pilih. Iya. Berarti orang tuanya ini punya peran juga ya di rumah ya, untuk minimal mendorong lah kamu untuk menggunakan hak pilih kamu pada tahun 2019 kemarin. Nah, saya tuh pengen tahu juga tuh ya, kan dulu tuh yang kamu pilih itu kan ada berapa surat suara? Pastinya ada DPRK, ya kan? Ada DPRK, ada DPR RI, ada DPD, ada Presiden, ada DPRA. Ada 5 surat suara. Kamu tahu nggak sih, yang kamu pilih itu udah bener-bener calon dari hati nurani kamu kah? Atau kamu searching dulu nih, calon A gini, calon B gini, atau gimana? Pastinya kan terlebih dahulu kita perlu mengenal karakter siapa yang akan kita pilih. Ya, betul. Kita akan melihat, saya pribadi itu kan melihat visi misi dari bakal calon yang saya pilih. Luar biasa ya, 17 tahun kamu sudah segitu dewasa ya pemikirannya. Enggak, itu kan didikan dari orang tua juga kebetulan kan. Kita kan peran orang tua dalam pilkada ini, pemilu ini kan sangat penting sebenarnya. Ya, betul. Nah, dari orang tua juga bilang sebelum memilih itu lihat dulu apa kan, sekarang itu 2019 sudah zaman teknologi lah, bisa kamu searching di Google, lihat apa yang visi mereka yang mereka sampaikan di muka umum. Jadi saya pribadi itu kan melihat visi mereka dari apa yang dipaparkan di YouTube ataupun di televisi. Bukan pada saat itu kan ada sebagian dari presiden itu kan ada yang undang acara TV. Ya, debat kandidat gitu kan. Nah, ya betul. Berarti kamu tuh sudah menjadi salah satu pemilih yang berintegritas ya kan. Jadi paham siapa yang kamu pilih, bagaimana visi misinya gitu kan. Jadi nggak asal nyoblos. Karena kan ada beberapa tuh yang ikutin lebih ke kehendak orang tua atau misalnya ada kawan pilih dia aja gitu kan, ada gitu kan. Nah, kita kan nggak bisa nutupin kemungkinan pada 17 tahun itu masih ada anak-anak yang seperti itu gitu kan. Tapi kamu termasuk satu yang usia 17 tapi sudah berpikiran dewasa gitu. Nah, sekarang tuh di kampus. Jadi kan kamu udah di kampus nih, udah dunia kampus, udah 4 tahun dong jalannya di kampus gitu kan. Kita tuh masuk tahun politik nih, 2023-2024. Pestanya nanti tuh, tahu kan tanggal berapa? Tanggal 14 Februari. Ya, insya Allah tanggal 14 Februari 2024. Di situ juga kita bakal milih 5 juga tadi kan, 5 surat suara juga yang harus kita coblos. Berarti harus mengenal lebih banyak lagi kan calonnya. Euforia anak-anak kampus gimana untuk menghadapi 2024 nanti politik ya? Pemilu.
Di ruang lingkup kampus mungkin kan untuk pertama kalinya untuk angkatan 2023 nih berbicara tentang Gen Z, kan orangnya baru pertama kali nanti akan mengikuti pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari. Berarti baru sekali nggak? Iya, Pas baru 2019 saya ikut ya. Ya, orang ini kan yang Gen Z angkatan 2023. Jadi ya saya lihat mereka juga sebagai mahasiswa secara kritis sudah mulai memikirkan terhadap siapa sih bakal calon yang akan dipilih. Tetapi kan itu kembali lagi kepada mereka pribadi, rahasia pribadi hak mereka. Nah, tapi terkait peran mahasiswa baru terhadap pilkada ini, ya seperti itu udah mulai muncul dalam pengertian orang ini udah mau mengetahui apa yang harus dipilih. Siapa yang harus dipilih, visi misinya bagaimana gitu ya. Berarti di kampus itu sendiri tuh udah mulai ya, maksudnya ngomong, oh ya ini gini-gini udah bahasan gitu kan. Walaupun mereka nggak akan bilang siapa yang dipilih gitu kan. Nanti pemilu gini-gini, udah mulai gitu dong berarti gitu. Berarti kan politik sendiri tuh, oh ya saya pernah nanya gini, BEM itu ketua, sekretarisnya itu tuh melalui proses pemilihan atau bagaimana? Pemilihan juga, Bu. Berarti kan secara kita bisa lihat kan di kampus sendiri tuh sudah ada proses politik ya, kan gitu kan. Tadi pemilihan BEM lah yang paling kecil misalnya gitu kan. Nah, berarti kalian kan sudah selama ini sudah sebegitu pahamnya terhadap proses politik itu sendiri, proses pemilu itu sendiri gitu. Kalau sekarang kalian ditanya, kalian pengen pemimpin yang bagaimana? Yang pertama yang jujur, adil ya Pak, yang tentu punya visi misi untuk membangun negara, bangsa, dan tentunya juga kita melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya terhadap pangan, baik itu pangan ataupun infrastruktur yang ada di Indonesia sendiri, Bu. Nah, mungkin harapan terhadap infrastruktur yang mangkrak ataupun apa terkait kasus-kasus korupsi pidana itu kan kedepannya pada tahun 2024 mendatang itu lebih disterilkan lah, Bu, ketimbang dari tahun yang sebelumnya, Bu. Ya itu kan harapan mahasiswa. Apa ya, maksudnya kamu mewakili ya dari kalangan mahasiswa. Jadi itu berarti kamu tuh sudah punya harapan tinggi untuk pemimpin yang akan datang gitu kan. Itu pemimpin baik di tempat kita kan kita kan juga harus milih wakil rakyat. Wakil rakyat. Pilkada nanti setelah kita pilpres baru nanti tuh pilkada gitu kan. Nanti pilkada baru kita pilih pemimpin daerah kita gitu. Nah, saya mau nanya nih, harapan kamu sebagai wakilan dari generasi kamu, apa sih harapan kamu bagi teman-teman kamu yang bakal milih nanti gitu? Yang bakal milih pertama kali nanti deh. Ya buat kaum Gen Z. Mungkin harapan saya pribadi kepada kaum Gen Z yaitu kan ini kalian termasuk perdana dalam pemilihan kedepannya. Saya harap kepada kalian gunakan hak kalian dan kewajiban kalian untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum nanti kedepannya, dan hak kalian dipergunakan. Dan jangan pernah golput, karena pilihan kalian kedepannya itu kan menentukan siapa yang akan membawa estafet negeri kita ini, bangsa kita ke depannya. Mungkin saja, Bu. Oke. Baiklah, untuk podcast kita hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih untuk narasumber kami yang sudah berhadir. Pesan saya untuk para generasi Z kali yang bakal ikut pemilu yang pertama kalinya, jangan pernah golput, gunakan hak pilih kalian menjadi pemilih yang berintegritas untuk menentukan nasib bangsa.